Waalaikumsalam Mas Dwi, sehat Mas Dwi. Malam ngaji Mas Dwi ya. Waalaikumsalam Mas Oki, sehat Mas Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Intan sehat Ibu Intan. Penggerak NK Tanjung Pinang. Belayar kemana? Oh, di sana transportasi masih banyak kapal ya. Kalau di kita naik kapal itu sesuatu yang mewah tuh. Bayarnya mahal. Salam Hamidan. Sehat ya Hamidan. Jangan lupa datang malam ya. Waalaikumsalam Gon Jumadi, sehat. Waalaikumsalam Teh Suryani, sehat Teh Suryani. Malam pada datang malam. Dari Batam Kota Jambi, dari Tanjung Uban. Oh siap. Waalaikumsalam Mas Adi. Waalaikumsalam Maulika. Waalaikumsalam Asakin Pana. Sehat Pak. Ingin belajar bersama ADP siapa? ADP itu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani apa? P-nya tuh saya lupa. Nantilah ingin belajar bersama NK gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunung sehat Bu Nunung. Bikin channel ingin belajar bersama NK gitu. Waalaikumsalam Abang Priyatna, sehat Bang. Waalaikumsalam NK Semarang, sehat ya. Waalaikumsalam Ibu Nunung, sehat Bu Nunung. Teh Sinta gimana, suaminya udah sembuh? Oh siap. Teh Ula sehat, Teh Ula. Kang Arif sehat. Kang Remi, Ibu gimana, sehat Ibu? Alhamdulillah. Jauh Bogor dari Gunung Salak, jauh nggak Bah? Masa manggil saya Abah sih, masih muda gitu.
Dek aja manggil saya mah, jangan Abah. Dek, jauh amat manggil Abah. Dek aja, Dek. Dekat dari Gunung Salak ke rumah saya dekat. Tegal nyimak, siap menolak halu. Waalaikumsalam Teh Ita, sehat Teh Ita. Mas Prianto sehat. Lagi nggak kerja Mas? Alhamdulillah bisa ngaji terus. Brebes hadir, Banyuwangi hadir. Siap. Oh Banyuwangi deket tuh sama Purwokerto, nanti kita ketemu. Mas Ucen, nanti kita ketemu di Purwokerto Mas Ucen ya. Jangan imam besar di mana? Makmum besar aja, saya makmum. Jadi imam berat, nanggung dosa banyak orang. Makmum aja makmum. Makmum yang masbuk. Ya Mas Ucen ketemu di sana ya. Sekarang kondisi suami gimana, Teh Sinta? Baik-baik aja ya, tidak ada apa-apa. Oh siap, Mas Supriyanto. Waalaikumsalam Teh Ina, sehat Teh Ina. Teh Ina tuh dari mana sih? Udah ngaji lama, nggak tahu saya Teh Ina aslinya dari mana. Kiai Damang, Kiai. Pokoknya hadir Kiai ya. Insya Allah nanti istri saya ada di bawah. Kemarin-kemarin di atas terus ya. Ada di bawah nanti. Waalaikumsalam, Mbak Yayuk, sehat Mbak Yayuk. Nanti tanggal 5 sampai 7 Insya Allah kita ada di Purwokerto. Waalaikumsalam Mas Furkon. Sehat Mas Furkon. Itu infonya ada di grup ya. Abah Tito mana belum yajhar, belum muncul Abah Tito. Di mana, Bah? Baru pulang kerja, Bah? Apa gimana, Bah? Bah Tito sekarang sibuk kerja beliau. Fathur Rahman. Ya, sama-sama kita ngaji bareng-bareng ya. Waalaikumsalam, baik ke Bude, sehat Bude. Bude tunggu di Bogor ya. Waalaikumsalam, Teh Dina, sehat Teh Dina. Siap, Kiai, diantos. Di masjid Ustaz jadwal. Ini kajian hari apa? Maksudnya Kang Lukman gimana? Saya kurang paham.
Oke, teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina wa mursidina wa mu'alimina wa ustadina al-alim al-alamah al-arif billah asyidi syekh Luqmanus Saleh mar'i wa bijahi sayyidi syekh jadi Raden Kiai Haji Ahmad Badmanegara bin Aden Aceh Abdul Qadir Badmanegara Sumata Barukan wa tawassulan bi barakati Qutbi Rabbani wa Gausi Samadani asyidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirrahul aziz wa bijahi sayyidi syekh Qutbi Jamil Maqam wa Gausil Azam Sultanul Awliya'il Arifin sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asyadli wa bijahi sayyidi Syekh Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa hadrati Imam Rabbani sumata barukan wa tawassulan bi barakati jamil awliya illahi ta'ala usanillah hadrati sayyidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Muhammad Tahir bin Aden Temenggung Wiladi Reja wa bijahi sayyidi Syekh Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Aden Arya Bira nafa'anallah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini sore hari ini kita hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah kita sore hari ini melanjutkan kembali pengajian kita menggunakan kitab Rihlatul Hayat, ya, bab tentang amradul qulub, penyakit hati. Yang kemarin kita telah bahas panjang lebar tentang al-qibr, ya, kesombongan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang al-hasad, satu penyakit yang kalau diderita oleh seseorang, maka penyakit inilah yang akan membumi hanguskan seluruh kebaikan kita. Bahkan hasad ini yang akan kita rasakan ketika kita mengalami penyakit ini, maka seluruh apa yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita tidak lagi bermakna. Bahkan kalau teman-teman ingin, yang saat ini kan lagi ramai itu kajian tentang inner beauty. Salah satu penghambat terbesar manusia untuk mendapatkan inner beauty karena dalam dirinya ada penyakit hasad ini. Karena hasad ini adalah ketika energi yang kita miliki itu bocor, keluar, tidak ada sepenuhnya dalam diri kita gitu. Dia terpecah menjadi beberapa bagian. Nah ini kata Rasulullah SAW nanti dijelaskan seperti api yang membakar kayu kering. Maksudnya apa sih? Hasad ini akan melalap energi yang ada dalam diri kita sehingga kita sangat sedikit sekali energi dalam menjalani kehidupan. Maka orang yang dalam kondisi ini dia akan mengalami berbagai macam kepelikan dalam hidupnya.
kebahagiaan yang dirasakan tidak sempurna, hidup gampang lelah, gampang capek. Kenapa? Ya karena energinya bocor keluar, teman-teman semua. Nah, ini yang diakibatkan oleh apa? Oleh hasad. Berarti kalau kita ingin hidup sepenuhnya di saat ini, kita ingin mempunyai energi yang besar dalam menjalani kehidupan, maka salah satu yang harus kita incorrect, yang harus kita hilangkan adalah hasad. Nah, bagaimana cara menghilangkan hasad? Tentu kita harus mengetahui dulu apa sih itu hasad. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu hasad, nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana cara kita keluar dari penyakit hasad ini. Ya. Oke teman-teman yang sudah ngeprint, silahkan kita buka pelajaran di kitab Rihlatul Hayat bab Amrodul Qulub pasal kedua, yaitu tentang hasad. Ya, silahkan dibuka materinya. Al-Faslusani, adapun pasal yang kedua, Al-Hasadu, yaitu adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah tentang hubbu nikmati ghairiz zawal. Teman-teman catat, hasad adalah hubbu nikmati ghairi zawal. Demen banget atau suka sekali kalau nikmat yang pada diri orang lain itu hilang. Meskipun nikmat itu tidak harus datang pada dirinya. Ya, meskipun nikmat itu tidak melulu jatuh pada dirinya. Yang penting nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang aja. Nah, dia seneng gitu. Itulah hasad. Jadi kita bisa ngecek kita ada penyakit hasad atau tidak. Gampang. Ada nggak target seseorang dalam hidup ini yang kita ingin lihat kehancuran dirinya? Kalau ada, berarti kita terkena penyakit hasad. Jadi gampang ngeceknya. Adakah seseorang yang kita jadiin target? Kalau seandainya dia terjatuh, terjungkal, dia berantakan, kita seneng gitu. Nah, kalau ada, berarti kita sedang terkena penyakit hasad. Nah, yang berbahaya teman-teman, hasad ini diidap oleh orang yang sedang berjalan dalam ranah spiritual. Kenapa? Orang yang sedang berjalan dalam ranah spiritual, maka ada ego kesucian. Nah, ego kesucian ini lah yang akan membuat dirinya merasa benar. Ketika ada orang-orang yang ingin mengkoreksi dirinya, orang-orang yang ingin membenarkan gitu, justru dia akan semakin meninggi. Nah, yang celakanya orang-orang yang membenarkan orang ini misalnya kecelakaan, dia akan bilang, lihat, karena dia tidak mendukung saya, karena dia tidak suka sama saya, lihat akibatnya. Orang itu terjatuh, orang itu terpelanting, orang itu terjungkal. Nah, lebih celakanya lagi kalau orang ini punya apa? Punya basis massa, punya jamaah, punya murid, orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya dia ngomong ke murid-murid tuh, lihat, kalau ada orang yang tidak suka sama abah misalnya, itulah akibatnya. Bukan abah yang marah loh, tapi Allah yang marah. Berarti secara tidak sadar dia mengklaim dirinya sebagai wali gitu. Nah, karena dalam satu hadis dijelaskan, barang siapa yang menyakiti waliku, maka dia sedang menabuh genderang perang dengan diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya murid, makin jadi. Akhirnya murid-muridnya takut. Kalau apa? Kalau meninggalkan si gurunya ini. Kenapa? Sudah ada contohnya, sudah ada akibatnya. Jadi hasad ini ketika diidap oleh orang yang tidak sedang berjalan menuju Allah, dia akan menyadari ini tidak boleh ada dalam dirinya. Misalnya dia gibah, dia sadar tuh ngomongin orang tuh salah.
Tapi kalau hasad ini diklaim, dimiliki oleh orang-orang yang berjalan dalam ranah spiritual, dia akan merasa benar dengan hasad ini. Berarti kan ini lebih halus, teman-teman. Dan celakanya orang yang hasad sama dia misalnya gitu, celaka ya berarti benar bahwa dirinya itu adalah seorang wali. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar itu takut ketika apa? Ketika berbuat kesalahan pada orang tersebut. Ya, itu hasad. Jadi hasad itu adalah ya, sebuah penyakit ya dalam diri kita. Namanya ill feeling, penyakit dalam diri kita, seneng kalau melihat orang lain terjatuh, senang melihat orang lain terluka, senang melihat orang lain tersiksa. Kalau teman-teman ada penyakit ini, segera bertobat kepada Allah. Tandanya apa? Tandanya ada yang kita jadikan target, ada orang yang sedang terjatuh, kita ikut senang. Nah, berarti kita sedang terkena penyakit apa? Hasad namanya gitu. Nah, biasanya tentu saja orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak suka sama kita. Kalau orang yang tidak suka sama kita terjatuh, kita ikut apa? Ikut senang. Ini kalau ada berbahaya. Ya. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Matan, kita masuk ke matan. Apa sih hasad secara substansinya? Hasad secara substansinya tuh ini. Al-hasadu i'tiradul qalbi ala taqsimillahi. Hasad adalah i'tiradul qalbi, hati menolak terhadap pembagian dari Allah. Jadi hati kita itu enggak puas terhadap pembagian dari Allah. Kok Allah ngebagi dia banyak sedangkan saya sedikit. Lalu ego mempunyai pengacara. Setiap dalam diri kita itu ada pengacaranya, teman-teman. Ya, ketahuilah ya, setiap dalam jiwa manusia itu ada pengacaranya. Nah, si pengacara ini akan bilang, harusnya kamu yang dapat. Kan kamu yang lebih senior. Kan kamu yang lebih pintar. Kan kamu yang lebih suci. Kan kamu yang lebih duluan, kan kamu yang lebih berpengalaman, kan kamu yang lebih ini dan itu. Kok malah dapatnya dia? Ini salah nih. Nah, ketika kita mengiyahkan pembelaan dari ego kita yang sudah berbentuk menjadi pengacara ini, di situ timbul hasud. Sebenarnya secara hakikat ketika diri kita hasud, sebenarnya kita sedang tidak puas dengan pembagian dari Allah. Kayaknya Allah salah perhitungan, kayaknya Allah salah pembagian, yang benar itu begini ya Allah. Justru kita yang ngatur Allah. Sebenarnya itu ketika kita hasud, kita sedang tidak puas dengan apa? Dengan pembagian dari Allah. Ya, jadi secara bahasa hasud apa sih? Hubu menikmati ghairi zawal, demen banget kalau ngelihat nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang, meskipun tidak jatuh pada dirinya, yang penting hilang aja, yang penting orang lain tersiksa aja. Secara hakikat hasad itu adalah ketika hati kita tidak puas, menolak terhadap pembagian dari Allah. Kayaknya Allah salah ngebagi gitu. Oke, nah kita lanjutkan lebih dalam, masuk ke syarah penjelasan. Apa sih penjelasannya? Nah, teman-teman sebelum masuk ke sini nih, ya. Hasad itu pasti akan muncul dari orang yang setingkat dengan kita. Pemulung yang menghasadinya pasti pemulung. Pengusaha yang menghasadinya pasti pengusaha. Adik kakak yang menghasadinya pasti kakaknya, kalau nggak adiknya. Ipar, kalau yang pasti yang menghasadinya ipar juga.
Ustadz yang menghasadinya pasti ustadz juga. Kiai yang menghasadinya pasti kiai juga. Ya. Dan sebenarnya teman-teman, ketika dalam hidup kita banyak yang hasad sama kita, tanda Allah sedang menitipkan beragam macam nikmat pada hidup kita. Catat, tanda hidup kita itu benar, banyak yang menghasadi kita. Kalau dalam hidup kita tidak ada yang menghasadi diri kita, tandanya hidup kita sedang salah. Gak ada orang yang menghasadi orang yang sedang tidak dapat nikmat, tuh gak ada. Misalnya saya hasad kepada teman-teman yang saat ini nganggur, yang saat ini gak punya duit, yang saat ini tidak ada pencapaian apa-apa. Saya hasud banget. Kenapa? Dia tuh nganggur, enak banget hidupnya. Terus rokoknya juga rokok dalil gitu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak bakal ada. Ya, nggak bakal ada. Jadi tanda hidup kita sedang benar, jalannya tuh banyak yang nggak suka sama kita. Ya Mas Boho. Nggak ada. Orang yang hasud sama yang gembel tuh nggak ada. Kecuali yang hasudnya gembel lagi gitu. Ya. Kecuali yang hasudnya gembel lagi. Tapi sesama gembel tuh biasanya nggak pernah hasud. Saling support. Biasa saling support gitu. Ya, biasa saling support gitu. Saling membesarkan hati gitu. Ya biasanya gitu. Ya teman-teman tuh. Berarti kalau kita ingin lihat hidup kita benar atau tidaknya, tinggal lihat banyak yang hasud sama kita. Kalau banyak berarti benar. Kalau nggak ada yang hasud, salah ini. Ya, ada yang salah. Ya, berarti ada yang salah gitu. Berarti kita sedang tidak mendapatkan nikmat dan kita sedang tidak berjuang. Oleh karena itu, dakwah itu pasti mengalami turbulensi. Kenapa? Karena dakwah itu kan sedang memperjuangkan nilai. Yang namanya sedang memperjuangkan nilai pasti banyak yang tidak suka gitu. Jadi justru tanda dakwah itu berhasil adalah banyak yang tidak suka. Bahkan kata Al-Imam Abi Hasan Ali Asy'adzili, tidak akan mendapatkan kewalian sampai ulama-ulama yang sejaman dengan dirinya, ulama-ulama syariat itu membenci orang itu. Jadi tanda kita akan diangkat menjadi walinya Allah justru ketika banyak yang membenci kita. Nah, biasanya kita dakwah ingin main aman, nggak ada yang ngebenci, ya. Main apa? Main nyaman, ngeiyahin semua orang. Nah, itu bukan dakwah. Itu sedang apa? Sedang membawa orang pada dirinya. Yang penting orang nyaman, yang penting orang senang. Itu bukan dakwah. Dakwah itu adalah sedang membesarkan nilai. Yang namanya membesarkan nilai berarti kita sedang mengusung sebuah nilai. Nah, ketika sedang mengusung sebuah nilai berarti kita akan berbenturan dengan nilai yang lain. Itulah dakwah. Ketika kita membicarakan kesadaran misalnya, membicarakan apa, kita ingin cari aman, semua orang kita iyahin. Itu bukan sedang membawa nilai, sedang membawa diri agar apa? Agar disukai oleh semua orang. Ya, tandanya apa? Ya, Rasulullah SAW banyak yang ngebenci, banyak. Berarti sedang membawa apa? Sedang membawa nilai. Bisa aja Rasulullah menjadi people pleaser namanya, menyenangkan semua orang diiyahin aja sama Rasulullah. Abu Jahal saya mau masuk Islam tapi syaratnya begini. Oke, silahkan masuk Islam aja dulu. Enggak begitu. Ya, ada nilai yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah sehingga banyak yang memusuhi. Gitu teman-teman ya. Jadi dakwah itu bukan main aman, justru main tepi jurang. Oke, kita lanjutkan masuk ke syarahnya. Jadi ingat, ketika hidup kita sedang berada dalam rel yang benar, justru disitulah banyak yang memusuhi kita.
Bedanya apa Pak Ustadz dengan orang yang sedang memperjalankan nilai dengan orang yang sedang ngeselin? Kan ada orang-orang ngeselin nggak bisa dikasih tahu kan? Ini juga banyak musuhnya. Nah yang paling parah udah tahu ngeselin, udah tahu salah, ngerasa benar, ngerasa sedang berjuang, padahal memang salah gitu. Ada tipikal orang-orang kayak gitu teman-teman. Bedanya apa? Bedanya ilmu, keilmuan itu yang membedakan. Lampu digelar secara meja terbuka, dia menyampaikan apa, ilmunya mampu digelar secara terbuka. Dan biasanya ini suka dijadikan dalih oleh siapa? Oleh orang-orang yang ngeselin itu. Karena ilmu kita rahasia, jangan sampai ada yang tahu. Karena ilmu kita adalah ilmu langit, jangan sampai ada yang tahu. Karena ilmu kita adalah ilmu kenabian, warisan dari Rasulullah, jangan sampai ada yang tahu. Sembunyi-sembunyi. Nah itu beda lagi. Memang ngeselin biasanya orang-orang kayak gitu teman-teman. Yang jadi korban biasanya anak, istri, sampai habis segala-galanya. Itu banyak kayak gitu. Ini kita sedang berada di akhir zaman. Kita sedang menjadi orang yang khomul, menjadi orang yang terasingkan. Kita masuk pada hadis Nabi, Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing. Beda lagi tuh mah ya. Ilmunya nggak bisa digelar secara terbuka, berarti ada sesuatu yang salah. Beda lagi ya. Memang orang-orang kayak gitu pasti akan mendapatkan polemik. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke syarah dari hasad. Apa sih hasad itu secara penjelasan lebih mendalamnya? Al-hasadu, hasad, huwa, ia adalah al-huznu, kesedihan. Dan sebenarnya adalah kesedihan gitu. Alladzi yang yashta'ilu, menyala. Yasta'il itu menyala. Hina yara sahibuhu ni'mata qad halat ala ghairihi. Hasad adalah kesedihan yang menyala hina ketika yara melihat sahibuhu ni'mata kepada pemilik nikmat qad halat ala ghairihi yang telah diberikan kepada yang lain. Jadi hasad adalah sebenarnya kesedihan ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat sedangkan dirinya tidak mendapatkan nikmat, atau bisa jadi dia pun sebenarnya mendapatkan nikmat tapi dia tidak ridho orang itu juga dapat nikmat. Jadi dia seolah-olah ingin memblokade ya takdir Allah, seolah-olah dia ingin menghalangi pemberian dari Allah, seolah-olah dia merasa lebih tahu bahwa yang layak itu saya, bukan dia. Sebenarnya itu teman-teman. Dan salah satu penyebab doa kita ini jarang tembus, jarang gol, karena masih banyak hasad dalam diri kita. Ya, salah satu penyebab doa kita ini mandul. Kenapa? Karena banyak hasad. Nah, karena banyak hasad. Banyak gil. Gil itu sangkutan rasa terhadap orang lain. Akhirnya doa kita jarang tembus. Namanya apa? Gil. Nah, berarti harus dibebaskan teman-teman dari segala bentuk hasad ini. Cara membebaskannya gimana? Nanti ada caranya di akhir kajian teman-teman ya. Ngaji sampai beres aja ya. Laisa huwa mujarrada ragbatin fi tamalluki. Bukan hanya sekedar keinginan untuk memiliki, bahkan karohatun ayyamlika ghairuhu. Bahkan ini adalah sebuah kebencian terhadap orang lain yang memiliki nikmat itu. Jadi bukan hanya sekedar kita ingin memiliki nikmat yang ada pada dirinya, bukan, tapi kita benci banget terhadap orang yang lain yang memiliki nikmat itu gitu. Ya. Innama
jamrotun ta'kulul qalba bila dukhanin. Dia seperti bara yang membakar hati bila dukhanin, tanpa asap. Jadi ketika hasad ini muncul dalam diri kita, dia seperti bara yang membakar hati kita tanpa ada asap. Nah, kalau bahasa Sunda tuh hareudang gitu. Ya, hareudang. Orang dapat nikmat, kita yang hareudang gitu. Ada lagunya kan, hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Pokoknya kalau orang dapat nikmat itu, kita yang hareudang gitu. Ya. I need AC. Saya butuh AC ini. Kenapa ngelihat orang lain dapat apa? Dapat nikmat gitu. Hareudang pokoknya. Nah, hareudang itu panas. Dalam diri kita tuh panas gitu. Gelisah. Ketika ada orang yang lain dapat nikmat gitu. Sahibul hasadi, pemilik penyakit hasad, nadiran ma yas'adu haqqan, jarang sekali dia benar-benar berbahagia. Bahkan kebahagiaan yang dia miliki hanya untuk menunjukkan level bahwa dirinya lebih dari orang yang dihasadi itu. Biasanya kalau dia ngeposting, ya teman-teman mau ngeposting, pasti ada kata-kata sindiran. Ini kelihatan orang yang banyak hasadnya itu, kalau ngeposting pasti ada sindiran tuh captionnya. Main dong bos, jangan kerja aja bos. Kita tidak pernah kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu. Itu kayak gitu-gitu, itu bahasa hasad-hasad itu gitu. Jadi bahagianya saja untuk menunjukkan level dirinya di atas orang lain gitu. Capek hidup kayak gini teman-teman. Padahal yang dia maksud, yang dia ingin tunjukkan kalau dirinya itu bahagia, dirinya itu di atas dirinya, nggak baca juga teman-teman. Capek ya, hidup seperti ini tuh capek, lelah. Bahkan kebahagiaan yang kita miliki saja hanya untuk memvalidasi kita tuh lebih tinggi daripada dia. Nah, biasanya terlihat dari caption-captionnya. Ngopi dong bos, jangan di bawah AC terus. Ya, Sabtu Senin orang kerja, dia enggak posting bisa di mana gitu. Kayak gitu tuh ada caption tuh. Jadi kebahagiaan itu enggak utuh, hanya untuk memvalidasi bahwa saya di atas kamu. Capek kan hidup begini teman-teman. Senggol dong. Kayak gitu-gitu teman-teman nih. Kelihatan. Kita jarang kemana-mana tapi ada di mana-mana. Kayak gitu-gitulah bahasa-bahasanya gitu. Capek. Nah, musiknya musik gangster gitu ya. Musiknya sound effect-nya tuh musik yang gangster gitu. Padahal gangster bukan gitu. Nah. Santai aja teman-teman hidup mah ya life like Oki, hiduplah seperti Oki hidup ya. Santai gitu. Saking santai nggak ada yang menghasudi Oki ya. Ya kita lanjutkan teman-teman. Li'ana hayatahu silsilatu muqoronatin, karena hidupnya hanyalah rangkaian dari perbandingan. Jadi kenapa dia tidak pernah berbahagia secara mendalam? Karena kehidupan yang dia miliki hanyalah rangkaian dari perbandingan terhadap orang lain. Bahwa saya lebih baik, bahwa saya lebih maju, bahwa saya lebih bahagia, bahwa saya lebih sadar, bahwa saya lebih soleh, bahwa saya lebih apa gitu. Hanya tentang perbandingan aja. Jadi melihat orang lain itu sebagai musuh.
melihat orang lain itu sebagai saingan. Teman-teman, hiduplah seperti kita berada di jalan tol. Ada orang, ya ada mobil di depan kita. Kita tidak akan pernah melihat dia sebagai musuh yang terdepan dalam hidup kita kan. Kalau teman-teman di jalan tol melihat mobil yang ada di depan kita, dia adalah sebagai saingan kita, maka teman-teman akan capek sendirian. Kenapa? Karena begitu kita nyeak dia nih, ada lagi. Ketika kita nyeak dia, ada lagi kan gitu. Dalam hidup pun sama. Kenapa membuat hidup kita capek? Karena ketika kita maju, yang kita berhasil ngelampauin dia nih, pasti ada lagi yang di depan kita. Dan kita ingin melampaui lagi. Ingin melampaui lagi, capek. Maka hiduplah seperti kita berada di jalan tol. Melihat orang yang di depan kita itu bukan saingan kita. Memang dia sudah terlebih dahulu ada sebelum kita masuk jalan tol. Simpel gitu aja. Yang membuat kita capek dalam hidup itu salah satu itu. Yang di depan kita tuh saingan kita semua. Ingin kita terobos semua gitu. Dan itu nggak ada ujungnya. Ujungnya di mana coba? Coba cari jalan tol coba. Nggak bakal ada ujungnya teman-teman. Ya. Capek. Nah, itu yang membuat hidup kita capek. Akhirnya ada orang di depan kita panas, hasud nih namanya. Nanti kita maju lagi, ada lagi kan, capek lagi, terus aja begitu. Dan itu ya never end, nggak ada akhirnya. Ya never end, nggak pernah ada ujung dan akhirnya. Ya, biar nggak hasud ngaji. Kayak Said, kalau nggak biar nggak hasud ngaji. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, amsikanal insanu yuqarinu nafsahu bijarihi faqat. Dahulu manusia hanya hasud terhadap tetangganya saja. Ya, dahulu manusia hanya hasud pada tetangganya saja, atau hanya membandingkan pada tetangganya saja. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat, kita tahu proses dirinya. Tumbuh bareng, besar bareng, yang nampak kan tetangga kita itu. Nah, dulu kita hasud hanya pada orang-orang yang terlihat secara proses pertumbuhannya. Amal yaum, adapun saat ini nih, amal yaum, adapun saat ini gitu. Fayuqarinuha bil alami kullihi fi kafihi. Kita mampu membandingkan dengan seluruh realitas alam yang berada dalam genggaman kita. Maksudnya apa? Kalau dulu kita hasad hanya pada orang-orang tertentu yang kita hidup bersama dengan dirinya gitu. Adapun saat ini kita hasad dengan seluruh manusia yang kita lihat di media sosial kita, yang ada dalam genggaman kita, yang kita nggak tahu kecilnya seperti apa, prosesnya bagaimana untuk dia sampai di tahap itu. Kita nggak tahu pengorbanan apa saja yang sudah dia korbankan untuk sampai di tahap itu. Kok bisa-bisa kita hasad? Yang kita nggak tahu perjuangan dia seperti apa. Nah, akhirnya kita membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Yang jelas sebenarnya tidak ada apa-apanya. Akhirnya kita ngomong gitu tuh, dia mah pewaris, saya perintis. Nah, kalimat-kalimat hasud banyak kan bertebaran di mana-mana. Di belakang supir, di belakang truk gitu. Kan? Jadi tagline. Jadi dibenarkan hasud ini gitu. Dia mah enak, privilege, saya mah apa? Bukan apa-apa. Itu namanya apa? Kalimat-kalimat hasud yang membuat hidup kita tidak lagi nyaman, membuat hidup kita tuh panas. Ya kan? Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita hasudi bukan hanya tetangga kita, tapi
seluruh realitas orang-orang yang kita lihat di media sosial kita, yang ada dalam genggaman kita gitu. Yang sama sekali kita nggak tahu keluarganya seperti apa, proses dia untuk mencapai titik ini bagaimana, pengorbanan apa saja yang sudah dia korbankan, kita nggak tahu. Kok tiba-tiba hasad gitu. Jadi lebih absurd hasad saat ini itu. Kalau dulu manusia dihasudin oleh sesama jenisnya gitu, pemulung sama pemulung. Sekarang mah enggak teman-teman, jadi sudah hasud lintas generasi, lintas provinsi, profesi gitu. Hasudnya tuh sudah melintasi batas dirinya. Hasad lintas generasi, hasad lintas profesi. Kok bisa-bisanya tukang molor hasad sama yang belajar, tukang belajar gitu. Aneh teman-teman ya. Oh itu mah enak ya, enakan lu molor terus ya sebenarnya. Enakan lu molor terus, kok bisa-bisa hasad gitu kan, aneh. Ya, kita lanjutkan. Wasailu tawasulil ijtima'i turi hida iman. Wasailu media sosial turihi memperlihatkan padanya daiman selalu, artinya media sosial selalu memperlihatkan kepadanya. Pada akhirnya nih, apa sih yang kita lihat di media sosial? Pertama, sa'adatal akhirin, kebahagiaan orang lain yang sudah dijadiin vlog gitu. Jalan-jalan kemana, liburan kemana, beli apa, ya kan seadah. Yang saat ini kebahagiaan itu bukan lagi menjadi sebuah rasa, tapi menjadi sebuah konten gitu kan. Nah, akhirnya kita lihat kebahagiaan orang lain, keluarga orang lain. Akhirnya kita merasa kerdil dengan apa? Dengan keluarga kita, dengan kebahagiaan kita. Oh ternyata selama ini saya bukan bahagia, saya hanya bahagiain diri kita sendiri gitu. Pada akhirnya begitu nih. Ketika apa? Ketika kita sering banget melihat kebahagiaan orang lain. Ya. Kemudian jamalahum, kita sering melihat kecantikan yang diobral gitu kan. Ya, kecantikan yang diobral oleh siapa? Ya oleh konten kreator misal. Jadi kita minder. Akhirnya kita merasa terpuruk. Dan ini terbukti loh teman-teman. Banyak perceraian yang saat ini terjadi ketika apa? Ketika si istri demen banget bersentuhan hal-hal begitu. Akhirnya banyak penuntutan kepada siapa? Suami. Beliin saya ini mas, mas saya pengen ini mas gitu. Banyak tuntutan gitu teman-teman. Nah teman-teman, anak saya nelpon ya, nggak ngerti, saya mute, nelpon lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf. Sampai mana tadi? Ini HP Uti mah HP Uti di mana katanya? Telepon aja. Oh udah, ya udah. Ya. Kemudian yang ditampilkan oleh media sosial apa sih teman-teman?
injajatihim, achievement, pencapaian bahwa hidup ini harus begini, di umur segini harus ini, di umur segini harus punya ini, di umur segini harus memiliki ini, di usia segini harus ke sini. Akhirnya merasa hidup kita tuh terbelakang. Ya. Akhirnya hidup kita menjadi apa? Menjadi terpuruk. Untuk bersyukur kita menggunakan standar orang lain. Dan pada akhirnya standar orang lain ini tidak akan bisa kita capai. Kenapa? Setiap manusia punya takdir yang berbeda-beda kan? Akhirnya untuk bersyukur ini menjadi sesuatu hal yang langka. Kenapa? Karena kita menggunakan rumus standar yang diberikan orang lain untuk kita, dan kita hidup atas standar orang lain itu. Ya kan? Nah, bahayanya kalau standar orang lain ini kita jadikan pijakan, jadikan pedoman. Akhirnya apa? Teman-teman tidak lagi hidup berdasarkan syukur, tapi berdasarkan target. Ya, berdasarkan target hidup itu. Udah gitu targetnya target orang lain lagi. Sesuatu yang tidak bisa kita capai. Sehingga syukur itu menjadi sesuatu hal yang langka, hal yang tidak bisa kita sentuh. Nah, celakanya ini kalau hadir di dalam istri kita misalnya. Akhirnya kita yang tadinya terlihat biasa aja gitu ya. Sehingga istri kita pengen ngerubah kita menjadi apa? Suami standar TikTok. Mas Dewi akhirnya di make over. Ya, dibawa ke salon di make over gitu. Ya. Atau sebaliknya, kita melihat standar cewek solehah di TikTok. Akhirnya istri kita yang nggak tahu apa-apa menjadi apa? Menjadi bersalah. Menjadi bersalah gitu. Mah, kamu harus begini dong. Kamu harus seperti ini dong. Seperti ini dong. Nah, akhirnya suami kita atau pasangan kita tidak lagi ideal. Karena apa? Karena kita sedang memperjalankan idealnya orang lain pada kehidupan kita. Akhirnya syukur itu sulit kita dapatkan. Ya. Dan tahu nggak teman-teman, siapa sih yang membuat ideal-ideal ini? Ideal ini dibuat oleh kaum kapitalisme. Agar apa? Agar produk yang dia bikin itu laku. Dengan menciptakan apa? Ketakutan, ketertinggalan. Karena kalau kita merasa tertinggal, apapun akan kita beli untuk kita merasa aman, masuk pada standar hidup mereka yang ciptakan itu. Akhirnya apapun yang mereka lakukan tuh rame, laku. Ya, rame dan laku. Karena kenapa? Karena kita takut ketinggalan, teman-teman. Dan tertinggal itu kan menjadi sebuah momok yang menakutkan. Ya, akhirnya ibadah-ibadah saja kalau dikapitalisasi ini menjadi sesuatu yang amat sangat absurd nantinya. Ya. Dan banyak tuntutan, sehingga rasa syukur dalam diri kita tuh nggak bisa, sulit untuk bersyukur tuh sulit. Nah, muncullah hasud, dari sini muncul gitu ya. Yang paling enak tuh ya hidup biasa aja gitu. Hidup biasa aja tuh dalam artian kita punya standar kita sendiri. Yang paling enak lagi, standar ini adalah standar Tuhan yang sedang kita berlangsungkan dalam hidup. Apa sih standar Tuhan? Nah, itu semua ada dalam Quran dan hadis, teman-teman. Dan standar Allah itu tidak akan menyakiti kita. Standar Tuhan itu tidak akan membebani kita. Dan standar Tuhan itu amat sangat relevan dengan jiwa manusia. Jadi ketika kita ngaji sebenarnya kita sedang apa sih? Sedang merubah standar yang
selama ini mungkin hadir adalah standar orang lain, ketika kita ngaji kita sedang merubah standar ini menjadi standar Tuhan, menjadi standarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan standarnya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan membebani kita pada pembebanan yang tidak bisa kita pikul. Kalau standar kapitalis membuat manusia melakukan sesuatu di luar batas dirinya, akhirnya syukur itu adalah sesuatu penantian, sesuatu yang nanti gitu. Saya bakal bersyukur kalau nanti saya punya ini, milikin ini, kalau sesudah kesini baru saya bersyukur. Nah, itu yang diharapkan oleh kaum-kaum kapitalis. Dan teman-teman hidup dalam kondisi ketakutan. Orang takut bisa gampang hasad gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Ibtisamatihim, ya, ibtisamatihim. Kemudian ya, kita selalu diperlihatkan oleh media sosial ini dengan apa sih? Dengan senyuman mereka. Artinya senyuman-senyuman yang dipasang di media sosial itu membuat kita semakin terjatuh gitu. Membuat kita semakin tidak berdaya. Bahwa ternyata hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya gini teman-teman, ya. Yang membuat hidup kita kurang itu sebenarnya bukan fakta kenyataan. Bisa jadi kita sedang mempunyai idealis orang lain yang sedang kita hidupkan di hidup kita saat ini. Kita hidup di pegunungan, terus kita ingin, ya, karena sering melihat konten di laut, akhirnya kita menganggap hidup yang enjoy, hidup yang indah itu hidup berada di pesisir laut. Maka ketika kita hidup di atas gunung, ya nggak bakal indah, gitu maksudnya. Berarti kita sedang apa? Sedang hidup di atas idealnya orang lain. Padahal, ya nanti dijelaskan, padahal yang sebenarnya terjadi apa sih? Fayajunu anna hayatahu naqisatun, lalu dia menganggap hidupnya itu kurang. Kenapa? Karena dia sedang memperjalankan idealisnya orang lain dalam hidupnya. Wahwa layaro, padahal dia tidak melihat illa juz'al maqtu'a min kulli haqiqatin, padahal yang dia lihat hanyalah sebagian potongan kecil dari seluruh realitas yang dia lihat pada gambar, pada video itu. Jadi yang sebenarnya dia lihat hanyalah sebagian kecil saja dari seluruh realitas yang ditampilkan di media sosial. Teman-teman suka gitu juga kan? Nampilkan hal yang indah gitu kan. Tapi sebenarnya yang terjadi di behind the scan-nya itu seperti apa? Nah, orang lihat itu sama kayak teman-teman pun ngelihat orang lain itu, ya kan? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, pencitraan di mana-mana ini nanti dijelaskan. Ini yang dinamakan dengan kondisi batin yang lain, penyakit hati yang lain, namanya ria. Jadi di antara kita saling ria-riaan, padahal tidak seperti itu realitanya. Yang sebenarnya terjadi, kita hanya melihat sedikit cuplikan dari kehidupan lalu dipost, tapi secara mendalam, secara keseluruhan kita nggak tahu teman-teman. Kok bisa-bisa kita pengen berada di sana sih gitu. Ya kan? Makanya kita sering terjebak tuh gambar ya tidak sesuai dengan kenyataan. Seringan kayak gitu. Misalnya orang nampilin di mana bagus, begitu kan nyampe ke sana, ih gini doang. Ya sama teman-teman, ya, orang pun begitu, ya orang pun begitu. Kita lanjutkan. Contoh misalnya, kita ngeliat nih postingan teman kita atau siapapun, whatever lah, siapapun itu, dia menampilkan istrinya cantik gitu.
Nah, kita kan cuma ngeliat cantiknya doang. Tapi kita tidak melihat di balik itu semua. Ada make up di situ. Ada belanja bulanan di situ. Ada belanja harian di situ. Ada ketakutan-ketakutan. Kalau misalnya dia pergi keluar kota, istrinya gimana gitu. Karena cantik. Kita nggak ngelihat sampai sejauh itu. Yang kita lihat, ini cantik. Sama ketika kita ngelihat orang punya mobil apa gitu ditampilkan, kita nggak ngelihat pajaknya, BBM-nya, anunya, itunya. Kita hanya ngelihat mobil enak. Atau kita ngelihat kiai punya pesantren, murid banyak yang ngasih duit. Tapi kan kita nggak ngelihat proses dia jadi kiai itu seperti apa. Terus kesulitan jadi kiai itu apa. Yang jelas kesulitan jadi kiai itu tidak seperti, ya hidup tidak bisa seperti teman-teman yang lakukan. Teman bisa ngopi pinggir jalan misalnya gitu, kemana-mana aman. Coba kalau kiai ngopi pinggir jalan diomongin, masa kiai ngopi pinggir jalan? Terus teman-teman misalnya kemana gitu pakai celana, masa kiai pakai celana? Ya, makan di warteg, masa kiai makan di warteg? Beli rokok ketengan, masa kiai beli rokok ketengan? Jadi miskin, masa kiai miskin? Kaya, masa kiai kaya? Oh, cinta dunia, serba salah. Teman-teman hanya melihat sepotong. Ya, serba salah jadi kiai itu, teman-teman. Miskin salah, kaya apalagi? Gitu. Punya istri satu salah, masa kiai istri satu? Punya istri 2, 3, masa istrinya banyak? Serba salah udah. Ya, kenapa mah? Mau ke Indomaret. Ya udah tuh. Ya pokoknya serba salah. Nah, kita hanya melihat secuplik itu doang. Ngelihat di atas panggung dikasih duit. Timbul apa? Hasud gitu. Makanya sekarang banyak kan orang yang hasud sama kiai. Masa kiai mobilnya Alphard cinta dunia itu? Giliran kiai gembel, dia omong juga. Tuh lihat, kiai gembel, berarti dia sedang hidup mengatasnamakan agama. Banyak yang harus hasud, teman-teman. Enak ya hidup di Indonesia, tinggal belaga jadi gus-gusan kaya. Sulit, teman-teman. Hasud. Terus harus gimana kan gitu. Nah, jadi hasud itu lahir dari apa? Dari mukorona, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ya, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Akhirnya hasud. Kalau dulu yang hasudin kiai doang sama kiai gitu. Sekarang hasudnya sudah antar profesi. Yang hasudin kiai siapa? Yang nggak tahu sama sekali ngaji itu seperti apa gitu. Padahal kiai ini nggak pernah hasud sama siapa gitu, nggak pernah juga gitu, biasa aja. Nah, itulah hidup saat ini. Kiai ngerokok diprotes, masa kiai ngerokok? Kiai nggak ngerokok diprotes. Oh, ini mah kiainya bukan kiai NU nih, nggak ngerokok, serba salah. Nah, ketika kita hidup dalam ideal orang lain, akhirnya kita tidak pernah bahagia, teman-teman. Karena setiap manusia punya idealnya masing-masing kan. Nah, ini yang dimaksud dengan be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Karena ketika kita hidup pada idealnya orang lain, itu nggak pernah ada benernya. Seperti cerita Lukman dengan anaknya ketika membawa anaknya ke pasar menaiki keledai, itu kan nggak ada benernya. Nah, itulah ketika kita hidup dalam ideal yang diciptakan oleh orang lain. Yang inilah penyebab akar permasalahan kita tidak bersyukur gitu. Dan ini juga penyebab kita gampang sekali hasud pada orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, alamanat tasawufu, para ulama tasawuf mengajarkan kepada kita
anna likulli nafsin tariqaha wa qadaroha, bahwa sesungguhnya setiap jiwa itu mempunyai jalan dan bagian takdir masing-masing. Jadi para ulama tasawuf mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap jiwa itu punya jalan dan bagian takdir masing-masing. Ma'atahu Allahu liwahidin qad yakunu summan lau u'tiya li ghairihi. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu bisa jadi racun lau u'tiya li ghairihi, apabila diberikan kepada yang lainnya. Bisa jadi teman-teman, ketika teman-teman hasud pada sesuatu, pada seseorang, lalu yang kita hasudin ini diberikan kepada kita, ini bisa menjadi racun. Ketika apa? Nikmat yang ingin kita dapatkan ini hadir dalam hidup kita. Oh, anak amat jadi kiai, gini. Terus kita jadi kiai nih teman-teman. Bisa jadi ketika kita jadi kiai, justru jadi racun buat kita. Tahu sendiri jadi kiai teman-teman. Perempuan banyak yang suka. Orang gampang nurut. Ketika kita di posisi itu, bisa jadi kita lebih bejat daripada kiai yang di Pati itu, ibaratnya begitu. Ya kan? Ya kan? Gitu teman-teman. Atau enak amat tuh dia jadi presiden. Nah, ketika kita jadi presiden misalnya, kita bisa brengsek daripada Hitler misalnya. Dan kita nggak tahu teman-teman. Oh, enak amat jadi pengusaha. Gini gitu. Terus kita dikasih kemudahan nih untuk berada di sana misalnya. Bisa jadi dengan kita jadi sesuatu yang kita hasudin itu, kita jadi sesuatu yang paling brengsek yang ada di alam semesta ini. Oke? Berarti kan Allah tahu yang terbaik untuk kita tuh apa. Oh, kita sirik sama orang istrinya cantik. Kalau itu kita dapatkan, kita sama sekali nggak bisa ngerokok acan teman-teman, ibaratnya gitu. Habis sama make up dirinya, sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, ibaratnya begitu. Ya, misalnya siapalah di antara kita, enak banget istri cantik. Terus dirubah nih takdir, kita dapat istri kayak gitu. Modar. Ya, modar teman-teman. Belum belanja skincare-nya, belum bulanannya, belum jajannya. Kan nggak mungkin misalnya cewek cantik dikasih tiap hari nasi goreng, kan nggak mungkin. Bisa jadi awat nikah cantik nih, sebulan atau setahun kemudian jadi jelek nikah sama kita karena perawatannya kurang, bos. Ya, perawatannya kurang, bos, gitu. Sadar diri itu penting, teman-teman. Yang sadar diri itu penting. Lanjutin. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'addibu kullu qalbin bi tariqatihil khassati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendidik setiap hati bi tariqatihil khassati. Dengan apa? Dengan apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendidik setiap hati dengan jalan yang khas. Artinya apa? Di antara kita semua ditangani sama Allah itu person to person. Jadi Allah itu ketika menangani hambanya satu persatu, tidak diglobalkan, nggak dibikin grup sama Allah tuh, enggak. Kan kalau kita kan pengen cepat dibikin grup, misalnya nanti grup keberangkatan tanggal 5, 6, 7 ke Purwokerto, biar gampang apa? Dibikin grup. Nah Allah tuh nggak ada grupnya. Satu persatu kita ditanganin secara apa? Secara privasi, secara inten. Tidak ada grupnya, ibaratnya begitu. Berarti Allah tahu banget si ini harus dikasih ini biar nggak begini. Si ini istrinya harus ini biar nggak begitu.
si ini duitnya harus segini biar nggak begitu. Teman-teman sadar nggak? Bokeh itu harus kita syukuri. Karena kalau nggak bokeh, wah kita udah jadi gimana tahu. Ya, bokeh itu memang harus disyukuri teman-teman sebenarnya. Yang tahu kita kan kita. Nih, yang tahu kita siapa? Kita nih. Dan kita pernah punya duit. Nah ketika kita punya duit, apa yang terjadi teman-teman? Ya kan? Oh ya Allah, seandainya kalau saya punya duit, udah ya, saya bakal begini begitu. Dan saya pernah berada di situ teman-teman. Kita pernah berada di situ. Kan? Akhirnya apa? Bokeh pun kita syukuri. Dan bokeh itu adalah bentuk pengaturan dari Allah. Alih-alih kita marah, kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Engkau telah membokehkan saya. Karena kalau saya tidak bokeh, udah nggak tahu saya seperti apa, bagaimana. Baik lagi, yang tahu kita adalah kita. Dan kita pernah di-trial oleh Allah punya duit banyak. Bagaimana kita saat kita punya duit banyak? Berarti gini teman-teman, kalau kita saat ini pengen tajir, pengen banyak duit, nih, yang harus kita persiapkan apa? Yang kita harus persiapkan adalah kondisi batin kita. Ketika punya duit dan tidak punya duit, tetap sama dalam kondisi menghamba kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya minta duit sama Allah, tapi minta kepada Allah agar hati kita dibuat sama antara punya duit dan tidak punya duit, tetap menghamba kepada Allah. Allah sengaja membuat kita bokeh agar apa? Agar kita membenahi batin kita. Berarti saat ini kita bokeh-bokeh terus. Yang belum kita benahi apa? Yang belum kita benahi adalah batin kita. Karena apa? Karena mungkin teman-teman kita belum siap. Kalau apa? Kalau kita belum mendapatkan, kalau kita mendapatkan nikmat. Nah, kalau kita mendapatkan nikmat, kita belum siap. Dengan apa? Dengan itu semua. Yang tahu kita adalah kita sendiri. Benar, yang kita persiapkan adalah apa? Mempersiapkan batin kita untuk mempersiapkan kalau Allah menaikkan derajat kita dengan kita punya sesuatu. Lagi-lagi yang tahu kita adalah kita sendiri gitu. Okay. Namanya ikhtiar batin. Islahun nafs itu adalah ikhtiar batin. Kadang kita hanya ikhtiar secara zahir, tapi ikhtiar batin kita sering lupa karena kita pengen cepat-cepat beralih pada suatu kondisi yang lain. Ngaji adalah cara kita untuk apa? Ikhtiar batin, agar ketika Allah menghadirkan nikmat, kita sudah tidak lagi berlari kepada selain Allah. Ya, ikhtiar jasad penting ya, penting, tapi jangan lupakan yang lebih penting adalah ikhtiar batin, agar ketika Allah memberikan nikmat, dengan nikmat itu kita semakin dekat kepada Allah. Berapa kali Allah memberikan nikmat, dengan nikmat itu justru kita jauh dari Allah. Jadi ngaji adalah dalam rangka agar ketika Allah memberikan nikmat, dengan nikmat itu kita semakin dekat kepada Allah. Itulah pentingnya ngaji, teman-teman. Ya. Nah, ulama tasawuf mengajarkan ini, bahwa setiap manusia mempunyai jalan takdirnya masing-masing, dan penanganan Allah kepada satu orang terhadap satu orang lain itu sangat privasi banget. Satu persatu ditangani oleh Allah secara mandiri, tidak diwakilin. Allah sendiri yang langsung mengatur hamba tersebut. Maka dalam Quran dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi syan. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya
Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesibukan. Ngapain? Ngaturin kita secara person to person. Nah, ngaturin kita secara person to person. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak teman-teman? Saya pasang lampu dulu ya biar nyala. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Hasil sedekah tiap hari yang dikumpulkan satu bulan lebih baik dikasih ke orang yang nggak mampu atau saudara. Tanda orang yang sudah mengenal diri itu gimana Ustaz? Gampang sebenarnya mengenal diri itu. Saya Kang Patuh nih, Abdul Patuh bagus nih. Abdul Patuh bagus namanya. Tahu nggak makanan kesukaan kita apa? Tahu nggak sesuatu yang tidak kita sukai apa? Tahu ya. Tahu nggak sesuatu yang kita inginkan apa? Tahu. Itu kan mengenal diri secara fisik, cuma ada lagi mengenal diri secara hakikat. Tapi secara itu saja itu adalah bagian dari mengenal diri. Nah, jadi mengenal diri itu banyak tingkatannya. Nah, tingkatan paling luar adalah minimal kita tahu apa yang kita mau. Kita tahu apa yang kita pikirkan, kita tahu apa yang tidak kita sukai, kita tahu apa yang kita sukai. Minimal itu. Zaman sekarang tahu yang paling dasar aja kebanyakan manusia sudah nggak tahu. Dia udah nggak tahu apa sih yang dia pikirkan. Makanya dia lari ke psikolog kan, biar nyari tahu sebenarnya apa sih yang saya pikirkan. Jadi dia tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Bingung yang saat ini menjadi anxiety itu, overthinking adalah ketika manusia tidak tahu apa yang dia inginkan. Jadi untuk masalah basic-basic saja manusia sudah tidak tahu sekarang. Tidak tahu apa yang dipikirkannya, tidak tahu apa yang diinginkannya, tidak tahu apa yang membuat dia sakit, tidak tahu apa yang membuat dia goncang, sudah tidak tahu gitu. Saking kita jauh sama diri kita sendiri. Nah, dari mana ketidaktahuan kita terhadap diri kita sendiri? Karena ketidaktahuan kita kepada Allah. Jadi dalam Quran itu dijelaskan, ketika manusia melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya terhadap dirinya sendiri. Berarti kuncinya untuk bisa sampai pada pengenalan diri, sebenarnya kita harus mengenal Allah. Nah, mengenal Allah adalah kunci untuk membuka diri kita sendiri. Dan teman-teman gak usah diribetkan dengan pengajian-pengajian tentang ma'rifatun nafs, mengenal diri, bahwa diri kita ini berasal dari ahadiyah, turun lagi ke wahidiyah, masuk ke wahdaniyah gitu, wahdah, alamul wahdah. Itu nanti membuat teman pusing. Itu buat ngaji tingkatan lanjutan. Nah, akhirnya teman-teman disibukkan oleh definisi. Ya, disibukkan oleh definisi. Teman-teman nggak tahu masuknya seperti apa, bagaimana gitu. Kiai boleh nggak ilmu yang selama diterangkan Kiai? Silahkan Kang Mas Said. Tapi kalau saudaranya mampu, Ustaz, ya ke yang lain. Ke yang lain. Saudaranya siapa? Abu Rijal Bakri. Haritanu saudaranya gitu. Ada lagi teman-teman? Kalau ada kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nas 'ala ma atahumullahu min fadlih. Am
yahsudunan nasa, apakah mereka manusia hasud terhadap manusia yang lainnya, ala ma atahumullahu min fadli, terkait karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi dalam Quran surat An-Nisa 54 Allah sudah menginformasikan tentang penyakit hati ini. Allah bilang begini, apakah mereka iri hati terhadap manusia yang lainnya terkait dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka? Jadi kita iri terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Jadi iri itu hasud, karena kita melihat apa yang di tangan mereka, bukan pada bagaimana proses dia dapatkan. Kalau kita tahu seandainya proses yang dia dapatkan untuk sampai pada tahap dia dapat itu, mungkin kita nggak bakal iri, timbul empati, teman-teman. Jadi empati itu nanti akan kita belajar secara mendalam adalah untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati sebenarnya. Jadi kita tidak lagi pengen terhadap apa yang ada dalam genggaman orang lain. Justru kita respect. Dia sampai pada tahap itu ya karena pengorbanan, ya karena perjuangan. Alih-alih kita pengen, justru kita respect. Nah, respect ini dihasilkan dari apa? Dari empati. Karena kalau mata kita ngelihatnya bukan dengan kacamata empati, pasti kita pengen. Nah, pengen itu adalah cara masuk pada hasud. Nah, kita lanjutkan. Fi ilmin nafsil hadisi, dalam tinjauan psikologi modern, al-hasadu, hasad itu martabitun bi in'idamil amni. Hasad itu adalah terkait dengan, pertama, tulis teman-teman, ketiadaan rasa aman. Namanya less insecurity. Ya. Jadi dari mana sih hasad ini muncul? Dari ketiadaan rasa aman. Namanya less insecurity gitu. Diri kita merasa tidak aman kalau kita tidak berada pada level nikmat orang lain. Jadi merasa goncang ketika kita melihat nikmat orang lain itu hadir pada dirinya. Karena kita dalam kondisi tidak aman. Tapi kalau teman-teman aman, nyaman, tidak ada apa-apa, ngeliat orang lain punya ini punya itu ya biasa aja. Dan terbukti loh teman-teman, ketika kita iri sama orang lain, ada nggak orang yang tidak iri pada orang itu? Ada. Berarti kan yang jadi permasalahan bukan dia, permasalahan itu ada di kepala kita sendiri. Yang permasalahan di kepala kita sendiri. Nah, kepala kita sendiri diisi oleh apa? Diisi oleh perasaan ketidakamanan ini. Oke. Nah, yang kedua, menurut tinjauan ilmu psikologi modern, hasad ini berasal dari mana sih? Berasal dari wasyu'uri biduniyati, muncul dari rasa inferiority atau rasa rendah diri. Ya, muncul dari rasa rendah diri. Karena orang yang rendah diri, dia akan melihat nikmat orang lain itu sebenarnya jatah dirinya. Tapi kalau kita merasa kita mampu mendapatkan apa yang dia dapatkan juga, kita nggak bakal iri. Timbul apa? Timbul di situ ada persaingan sehat. Justru di situ kita ingin belajar bagaimana sih dia dapat itu. Saya harus belajar apa? Justru saling support, saling bantu. Nah, ketika kita melihatnya dengan kacamata diri kita yang rendah, namanya inferiority itu, timbul rasa hasud. Nah, ini menurut tinjauan ilmu psikologi modern. Jadi hasud ini dihasilkan dari insecurity, inferiority. Nah, yang ketiga, wa nadratil atifiyati, nadroh emotional scarcity, ya.
Apa itu emotional security? Ada kalau bahasa Inggrisnya itu doiku sodri. Doik artinya sempit, sodri dada. Ya dada yang sempit. Nah maksudnya apa sih dada yang sempit? Dia melihat bahwa nikmat Allah itu terbatas. Karena nikmat Allah itu terbatas, lalu dia ingin memperebutkan sesuatu yang terbatas itu. Dia melihat nikmat Allah itu ada limitasinya, ada batas. Karena nikmat Allah itu terbatas, dia ingin memperebutkan sesuatu yang terbatas itu. Dia ingin nikmat yang ada pada diri orang itu terjatuh. Agar apa? Agar bisa diambil. Berarti ini lahir dari apa? Dari suudzon kepada Allah. Allah itu punya nikmat terbatas. Kalau saya nggak dapat di situ, saya nggak bakal dapat di tempat lain. Kalau saya tidak di posisi itu, saya tidak bisa hidup. Saya harus ke sana, saya harus merebut itu. Ini timbul dari apa? Dhaiqu sadri, dada kita yang sempit. Nah, dari sini muncul apa? Takut kalah. Takut tersaingi. Nah, biasanya ketika kita berada dalam kondisi takut kalah ini, kita ngajak orang-orang lain untuk apa? Untuk memvalidasi kesalahan diri kita ini, bahwa benar loh, dia itu yang salah. Bawa masa biasanya. Yang kedua apa? Haus validasi. Karena dia tinggi dari apa? Dari omongan orang. Dia tinggi dari apa? Dari like. Dia tinggi dari apa? Dari pencapaian-pencapaian semu. Nah, orang kayak gini biasanya menginjak untuk terlihat dengan cara apa? Jadi orang seperti ini dia itu terlihat karena menginjak sesuatu. Jalannya itu jingjit. Jalannya itu jingjit. Jadi orang hasad itu sebenarnya jalannya itu jingjit. Namanya orang jalan jingjit, dia nggak bakal bertahan lama. Biasanya orang hasad itu naik nih, sebentar, turun lagi. Ya, kenapa? Dia karena jalannya jingjit. Namanya orang jalan jingjit gimana sih teman-teman? Lama-lama capek, ya, lama-lama capek, pegel, turun juga di akhir. Jadi kalau ada orang hasud sama kita, diemin aja, ntar dia turun sendiri. Jangan mencoba mengklarifikasi, jangan mencoba membuktikan gitu, jangan, diemin aja, ntar dia turun sendiri, dia capek sendiri. Karena tidak ada yang tahan orang ketika berjalan dengan jingjit. Ya, diemin aja, ntar turun sendiri. Ya. Dan mencoba untuk memvalidasi. Nah, jadi wanadratil atifiyah itu yang dinamakan dengan emotional scarcity, ya, atau bahasa Arabnya itu doiku sadri, dada yang sempit. Dari mana nih lahir? Dari pandangan Allah itu memberikan nikmat itu terbatas. Nah, di yang terbatas itu dia ingin merebut semuanya untuk hadir pada hidup dia. Teman-teman belajar deh ya pada tukang sate apa, warung Madura misalnya. Dia buka warung di depan Indomaret misalnya. Atau orang Madura yang buka jual bensin eceran di depan pom bensin gitu. Dia nggak takut, teman-teman. Dia nggak takut. Biasa aja gitu. Coba bayangin jual bensin eceran di depan pom bensin. Ya. Kan ajib nih. Jual bensin eceran di depan apa? Di depan pom bensin. Nggak takut. Nggak jual perangkot depan kantor pos. Kayak kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, belum ya.
Nah, insanun lam yusalih nafsahu sata'allamu li ru'yati ghairihi yabtasimu. Seseorang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, saya ta'allamu, dia akan menderita li ru'yati ghairihi, karena melihat orang lain tersenyum. Ya, jadi seseorang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan tersakiti hanya karena melihat senyuman orang lain. Nyangkanya senyuman itu untuk orang itu, gitu. Padahal bukan juga. Li'anna kulla najahin, karena seluruh keberhasilan li ghairi, yang ada pada diri orang lain, yusbihu, itu akan menjadi apa? Tahdi dan ancaman liqimatihi zatiyati, pada nilai dirinya sendiri. Jadi setiap orang lain mencapai sesuatu, dia melihat itu sebagai ancaman pada dirinya sendiri. Harus saya segera kan. Capek hidup seperti ini, teman-teman. Dan masyarakat modern ini menamainya dengan persaingan sehat. Masalahnya di situ. Jadi iri, dengki, penyakit-penyakit hati ini tidak lagi disebut sebagai penyakit hati, tapi sebagai apa? Persaingan yang sehat katanya. Padahal lambat laun ini akan membunuh kita sendiri. Kalau nggak begini dia nggak bisa. Emang harus begini. Nah gitu teman. Jadi ada dalil. Kalau nggak begini nggak bisa. Gitu. Nah kita lanjutin. Al-hasadu yufqidul insana fanna syukri. Hasad ini akan menghilangkan manusia dari seni untuk bersyukur. Yansa, ya lupa. Ayastamti'a bima indahu liinsighalihi bimuraqabati ma inda ghairi. Ya lupa untuk menikmati terhadap apa yang ada pada dirinya sendiri. Liinsighalihi, karena sibuk, bimuraqabati, untuk mengawasi apa yang ada pada diri orang lain. Jadi pada akhirnya dia lupa untuk menikmati apa yang sedang Allah hadirkan, karena dia sibuk melihat apa yang ada pada diri orang lain. Capek ya, hidup kayak gini capek ya teman-teman ya, serius capek banget. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotaba. Iyakum wal hasada, hati-hatilah kalian terhadap hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud, ya'kulul hasanati, memakan kebaikan, kama ta'kulun narul khotaba, sebagaimana api yang memakan kayu kering. Ada cepat banget kebaikan kita hilang. Kenapa? Karena kita hasud. Sehingga orang yang hasud itu tidak terlihat dewasa. Orang hasud itu terlihat bocilnya. Ya, terlihat bocilnya gitu. Mau gelar apa kayak dia? Mau siapa kayak dia? Hasud. Hilang martabat dirinya tuh, hilang. Dia pernah jadi apa, hilang. Yang terlihat adalah kenajisan dirinya. Maksudnya itu. Jadi segala pencapaian kita, segala achievement kita ketika kita hasud, hilang teman-teman. Ya, hilang. Oke. Nah kita masuk ke hikmah terakhir. Ya, bagaimana sih cara menghilangkan hasud? Nah ini yang paling penting. Jangan-jangan kita yang berada dalam hasud ini. Jangan-jangan kita yang terjebak pada penyakit hasud ini. Al-hikmatu, hikmah atau wisdom dari penjelasan kita sore hari ini adalah ar-ridha dawaun. Ridho itu adalah obat. Liqalbin, pada hati, ta'iba, yang lelah, min mutaradatil kamali liyakuna akhara, untuk mengejar
kesempurnaan untuk menjadi yang lain. Jadi obat dari hasud adalah dengan cara apa sih? Dengan cara ridho. Ridho itu adalah puas terhadap seluruh keputusan yang Allah putuskan pada dirinya. Dan dia juga puas terhadap putusan Allah yang Allah hadirkan pada hidup orang lain. Jadi bukan hanya puas pada dirinya terhadap seluruh putusan Allah, tapi dia juga puas terhadap putusan Allah yang Allah hadirkan pada hidup orang lain. Itulah ridho. Ridho itu menyelamatkan kita untuk keluar dari hasad. Jadi di sini ada satu kesimpulan, teman-teman. Syarat untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berbahagia ketika mendapati orang lain berbahagia. Catat, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berbahagia ketika mendapati orang lain berbahagia. Mungkin bagi kita kam seupai, gitu doang di post, gitu doang dipublish. Bagi dia itu adalah pencapaian besar. Bagi dia ada sesuatu yang mahal. Bagi dia ada sesuatu yang istimewa. Apa salahnya kita ikut berbahagia? Berarti teman-teman semua, untuk bisa keluar dari hasad adalah dengan ikut berbahagia kepada orang yang sedang berbahagia. Maka keluar dari hasud adalah dengan empati. Karena empati itu nanti berbicara ini. Kita berada di sana dengan rasa yang sama. Itu empati, itu nanti intinya itu. Tanpa ini nggak bisa. Kalau tanpa rasa empati kita berbahagia hanya karena ingin terlihat berbahagia padahal panas. Akhirnya apa? Jadi pendaman. Nah, pendaman ini yang dinamakan dengan ghil. Satu waktu ketika dia pecah menjadi apa? Menjadi al-hikdu. Dari al-hikdu itu apa sih? Al-hikdu itu adalah kebencian yang terselubung. Dari sini nanti muncul apa? Permusuhan. Dari sini muncul pertikaian. Dari sini muncul perpecahan. Ini banyak terjadi. Kenapa? Sebabnya orang yang paling memusuhi kita itu orang terdekat. Karena muncul dari al-hikdu ini. Biasa kita dimusuhi oleh siapa? Oleh paman kita, oleh uak kita, oleh siapa? Oleh adik kita, oleh kakak kita, oleh ipar kita sendiri, orang-orang terdekat ya. Ini muncul dari sejarah panjang yang dinamakan dengan ghil, sangkutan rasa yang tidak enak, yang dipendam. Nanti muncul dari apa? Menjadi permusuhan. Nah, kalau sudah betus tuh sudah keluar, dia menjadi apa? Menjadi permusuhan verbal. Nah, kalau sudah muncul ini susah lagi untuk direkatkan. Nah, maka ada cara agar kita tidak terjebak pada permusuhan ini. Dengan cara apa sih? Kalau kita punya nikmat, bagi-bagi. Jangan sering di-share. Karena tidak semua orang berbahagia ketika kita berbahagia. Itu. Nih, tidak semua orang berbahagia ketika kita berbahagia. Harus menjaga apa? Privasi. Ya, kita menjaga dosa. Jangan menjadi batu sandungan orang lain untuk berbuat dosa. Teman-teman sadar nih, tidak semua orang lain bahagia dengan kita bahagia. Nah, karena kita sudah menyadari hukum kehidupan seperti ini, maka teman-teman harus pandai-pandai menjaga privasi. Jangan jadi sandungan orang lain untuk membenci kita. Jangan jadi sandungan orang lain menjadi tidak suka kepada kita. Nanti orang lain hasud. Ternyata hasudnya berasal dari diri kita juga. Nah, maka jangan jadi batu sandungan. Ya, jangan jadi batu sandungan orang lain berbuat dosa. Kita bisa aja ngomongnya, oh bodoh amat. Orang lain mau ngomong apa kek. Orang bijak adalah dia sadar. Tidak semua orang menyukai dirinya. Tidak semua orang menyukai pencapaian dirinya.
maka dia pandai-pandai menyembunyikan pencapaian dirinya. Agar apa? Agar manusia-manusia yang iri terhadap dirinya tidak tersandung. Ya, ini namanya kebijaksanaan. Tidak menjadikan orang lain berbuat dosa. Oleh karena itu, teman-teman dari sini juga lahir apa? Jangan jadi manusia yang piomongen. Apa menjadi manusia piomongen? Kita punya prinsip salah kadang. Nggak apa-apa, orang mau menilai saya apa, gimana. Saya gini adanya. Contoh, keundangan, pakai baju futsal. Kan jadi piomongen. Orang lain kan jadi ngomongin kita, dosa nggak dia? Dosa. Ternyata orang lain berdosa tuh karena siapa? Karena kita. Kenapa kita jadi faktor buat orang dosa? Karena kita omongin. Yang lain pakai batik, yang lain pakai jas, kita pakai baju futsal. Nah, inilah yang dinamakan kebijaksanaan. Saya mah apa adanya, ceramah pakai baju biasa, pakai celana. Omongin. Orang lain akhirnya ngomongin dia. Oke, bagus. Niat dia biar apa? Biar jadi apa adanya. Saya bukan kiai. Ketika Anda dipanggil ke panggung untuk memberikan tausiah, berarti Anda di situ dianggap sebagai kiai. Layaknya pakaian kiai seperti apa? Maka jangan egois. Sekarang banyak kayak gitu-gitu tuh, jadi omongan. Justru Anda lah penyebab dosa orang ngomongin Anda. Yang paling banyak dosa justru Anda. Nah, di majelis pakai peci hitam nih, ya udah hitam semua. Misalnya begitu. Jangan jadi batu sandungan. Hati-hati teman-teman. Nah, ini kebijaksanaan tinggi. Ya, ini kebijaksanaan tertinggi. Tidak menjadikan diri kita sebagai apa? Sebagai batu sandungan orang lain untuk berbuat dosa. Teman-teman kita pada nggak punya, udah jangan memperlihatkan kita punya, ikut di situ. Misalnya begitu, pura-puralah menderita agar masuk pada geng penderitaan itu, ibaratnya begitu. Sebenarnya kita sedang tidak menderita gitu, tapi kita ikut. Jadi memang sekarang sulit ya, segala sulit. Padahal kita enggak nih, dia lagi ngomongin sulit. Iya nih memang segala sulit nih, ya Allah, misalnya gitu. Ya udah ikutan aja. Iya memang sulit gitu. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya teman-teman ya. Nah, itu yang tadi dicatat lagi. Jangan jadi batu sandungan. Jadi orang lain hasad sama kita, ternyata apa sih? Ternyata kitanya yang apa? Yang diomongin. Hati-hati teman-teman. Punya 5, tunjukkan 2. Yaitu kayak gitu. Ya, betul. Nah, itu teman-teman ilmu mahal tuh. Jangan jadi batu sandungan. Orang celaka sebab kita. Berarti agar tidak jadi batu sandungan apa? Menjadi biasa. Karena menjadi biasa itu memang tidak disukai oleh ego. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Ditunggu malam hari ini kita ngaji kitab Al-Hikam. Ya, jangan sampai telat. Jam 8 kita sudah standby, sudah mulai ngaji ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ditunggu hari ini kita ngaji kitab Al-Hikam. Ya bagi teman-teman di Jabodetabek langsung meluncur ya. Biar kita nggak telat. Ya, oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.